Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaifa halukum? Kaifa asbahtum? Musta'iddun lid-dars aw lin-naum? Muta'akkid. Taib, Allah yassir al-umur. Taib, ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian i'tiqad atau akidah Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Baik, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, ihfadhu hadzal matan fa innahu muhim jiddan. Ya, ini sekali lagi penting sekali, ringkas namun padat isinya dan sangat bermanfaat insyaallah bagi kehidupan kita fid dunia wal akhirah. Kita sampai pada poin yang ke-7, wa yahussun ala makan alin nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya taib. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, wa yahussun ala makan alaihi an-nabi sallallahu wa atba'uhu. Dan mereka, siapa mereka yang dimaksud oleh Imam Bukhari? Man? Syuyukhuhu, ya, guru-gurunya Al-Imam Al-Bukhari yang lebih dari 1000. Ya, ini sekali lagi adalah salah satu ajaran ulama salaf ahlu sunnah wal jamaah, senantiasa menyeru, menganjurkan umat untuk mengikuti Nabi dan para pengikut Nabi minas sahaba wa tabi'in wa tabi'it tabi'in. Dan inilah hakikat dakwah salafiyah. Ya, dakwah salafiyah bukan ormas, bukan partai, bukan kelompok sebagaimana Ikhwan Muslimin, Jamaah Tabligh yang mengarahkan para pengikut mereka kepada golongan mereka sendiri atau kepada ajaran tokoh mereka. Dakwah salafiyah tidak punya kecuali seruan, ya, ittiba kepada ma'ana alaihi wa ashabi. Itu hakikat dari ad-dakwah as-salafiyah. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, wa yahussun ala makan alin nabi sallallahu wa atba'uhu.
Ini yang kita ikuti. Dalam kita berdakwah, dalam kita mengajar, kita hanya mengajar, kita hanya mendakwahkan maka alaihi an-nabi sallallahu wa atba'uhu minal atau fi babil aqidah wal ibadah wal akhlak wal muamalah. Dalam segala bidang kehidupan kita hanya menyeru kepada ma'an alaihi wa ashabi. Kita hanya menyeru umat kepada alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Ya, tidak mengarang yang baru, tidak menyeru kepada akal pikiran kita sendiri, pendapat kita sendiri, namun sekedar meneruskan tongkat estafet ajaran Imam Bukhari dan guru-guru beliau, dan guru-guru beliau juga mengambil dari guru-guru mereka sampai kepada Ar-Rasul SAW tadi, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin, pegang erat sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin. Dan ini harus betul-betul dibuktikan dalam kehidupan yang nyata, khususnya fi babi al-aqidah. Karena itulah pembeda antara Ahlussunnah dengan ahli al-bidah. Ya, makanya beliau cantumkan dalam i'tiqad beliau di sini, wa yahussun ala ma kana alaihi an-nabi sallallahu wa atba'uhu. Ini menunjukkan bedanya dakwah salafiyah dengan dakwah al-bid'ah. Ya, dakwah bid'ah, dakwah selain dakwah salafiyah tadi menyeru kepada ajaran tokoh mereka sendiri, menyeru kepada ajaran ormas mereka sendiri. Namun dakwah salafiyah hanya mengajar makana alaihi an-nabi wa atba'u. Meskipun mengajarkan kitab-kitab ulama-ulama kontemporer, tapi isinya makana alaihi an-nabi sallallahu wa ashabu. Jangan gagal paham sebagaimana al-bidah. Ketika kita mengajar kitab-kitab ulama kontemporer, dituduh ini nggak mengikuti salaf, karena ini ulama bukan ulama salaf. Ini orang yang ya, ingin untuk sekedar menjatuhkan saja, tidak objektif. Kalau dia lihat isinya hanya qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat, sebagaimana dalam kitab-kitabnya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, kitab Tauhid, kitab apa saja dari kitab-kitab beliau yang pernah kita ajarkan, isinya hanya bab, ya, misalnya ad-da'wa ila tauhid, dalilnya wa annaha kul hadis sabili adu ilallah ala basira. Kemudian mendatangkan hadis Mu'ad, ya, innaka ta'ti qauman ahla kitab qala Allah wa qala Rasul. Ini sekali lagi dakwah salafiyah demikian. Jadi sekali lagi jangan gagal paham. Ya, kita ketika mengajarkan kitab-kitab ulama kontemporer itu karena mereka mengikuti ajaran Nabi dan para sahabat Nabi. Kita nggak mau mengajarkan yang menyelisihi ma'ana alaihi wa ashabi. Fahim tuh? Ya, sebagaimana Imam Bukhari secara umum bukan termasuk salaf dalam istilah para ulama salaf itu sahabat, tabi'in dan tabi'ut at-tabi'in. Namun kita membacakan ajaran, ucapan, i'tiqad, akidah Imam Bukhari karena beliau mengikuti siapa? As-salaf. Fahim dong? Fahim lah? Bahkan juga Imam Syafi'i rahimahullah. Ya, namun sekali lagi kita mengajarkan akidah-akidah ulama-ulama tersebut karena hanya mengikuti jejak para sahabat, tabi'in dan tabi'u at-tabi'in. Baik, ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana pada poin ke-6 wa yanhauna 'anil bid'ah, kita sudah sampaikan khuturatul bid'ah, betul enggak? Bahaya bid'ah. Baik, ada berapa yang kita cantumkan waktu itu? Ada berapa? Arba'ata asyar. Ada yang hafal semuanya? Baik, raji'u, ya, di muraja' lagi. Baik, sekarang juga demikian. Karena metode Ahlus Sunnah sebagaimana para al-anbiya mubasyirin wa mundirin, memberikan kabar gembira dan memberi peringatan.
ada bahaya bid'ah, ada pula keutamaan sunnah. Kita mau sebutkan apa saja keutamaan sunnah. Kalau mau ditulis, yang pertama, seperti yang telah dicantumkan oleh Imam Bukhari pada poin sebelumnya, ittiba'u sunnah sabilul hidayah. Mengikuti sunnah itu jalan meraih petunjuk. Dalilnya tadi, wa in tuti'u tahtadu. Jika kalian mengikuti Rasul, kalian akan mendapatkan petunjuk. Tidak ada hidayah kecuali dengan ittiba'u an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paham dong? Yang kedua, ittiba'u sunnah sababu mahabbatillah wa maghfiratih. Atau kalau antum bisa 2-3 itu. Sababu mahabbatillah, dan yang ketiga sababu maghfiratihi. Dalilnya insyaallah sudah antum hafalkan surat Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum. Katakan wahai Nabi Muhammad, jika kalian mengaku cinta kepada Allah, ittabi'uni, ikutilah aku, ikutilah Rasul. Apa keutamaannya? Apa pahalanya? Yuhibbukumullah, Allah pasti mencintai kalian. Ini mahabbatullah tunalu bi ittiba'un Nabi sallallahu ittiba'in Nabi sallallahu. Meraih kecintaan Allah dengan mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga tadi sababu maghfiratihi wa yaghfir lakum dunubakum. Ya, semoga Allah mencintai dan mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Kemudian yang keempat, di antara keutamaan ittiba'u an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti yang dicantumkan juga dalam poin sebelumnya oleh Imam Al-Bukhari, wa tasimu bihablil jami'an wa la tafarraqu. Umat akan bersatu dengan ittiba'u sunnah. Ai as-sunnah tuwahidul ummah. Sunnah Rasul itu menyatukan umat. Wa tasimu bihablillah, berpeganglah dengan tali Allah, Al-Quran dan as-sunnah, dan jangan berpecah belah. Maknanya kalau kaum muslimin berpegang dengan sunnah Rasul, tidak akan mungkin terpecah belah. Namun sebaliknya, kalau mereka berpaling dari sunnah Rasul, yang terjadi at-tafarruq, kama huwa musyahadul an. Dan itu yang juga Rasul sabdakan dalam hadis Irbad bin Sariyah tadi, fa innahum man ya'ish minkum fasara ikhtilafan katsira. Barang siapa yang hidup setelahku nanti, dia akan melihat perpecahan yang banyak. Apa solusinya? Alaikum bisunnati. Ini ittiba'u sunnah, menyatukan umat. Ya, sebaliknya bid'ah tufarriqul ummah. Dan ini kalau nggak salah sudah pernah kita sampaikan, jangan dibalik orang yang membantah bid'ah dikatakan memecah belah umat, sedangkan yang berbuat bid'ah dikatakan menyatukan umat. Naudzubillahi min dzalik, terbalik. Ya, makanya kata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr ketika membahas hadis wala tabaghadu, jangan kalian saling membuat kemurkaan, kemarahan. Maka kata beliau fihi isyarah ila nahi anil bid'ah. Di dalam hadis itu ada larangan berbuat bid'ah, karena bid'ah lah yang membuat orang saling bermusuhan. Ya, al bid'ah tufarriq, as-sunnah tuwahhid. Ya, atau as-sunnah tajma' wal bid'ah tufarriqul ummah. Kemudian yang berikutnya yang keberapa? Yang kelima, ittiba'us sunnah sababu dukhulil jannah. Mengikuti sunnah Rasul
sebab meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya dalam surat An-Nisa ayat ke-13. Antum coba lihat, kadang anak keliru mungkin nomor ayatnya. Allah mengatakan tilka hududullah wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar. Itulah batasan-batasan Allah. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, Allah masukkan dia ke dalam surganya. Sahih? Ayat keberapa itu? 13 betul ya? Nah, demikian pula Rasul tegaskan dalam hadis riwayat Bukhari, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Kata Rasul, semua umatku pasti masuk surga kecuali yang enggan. Ketika ditanya, waman yaba ya Rasulullah, siapa yang enggan ya Rasulullah? Maka Rasul mengatakan, man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa mentaatiku, dia yang masuk surga, dan barang siapa memaksiatiku, dialah yang enggan masuk surga. Ini adalah sekali lagi kiat meraih surga Allah dengan ittiba'u as-sunnah. Kemudian yang berikutnya, di antara keutamaan ittiba'u sunnah akan dikumpulkan dengan para an-nabiyyin. Ma'an-nabiyyin alladzi yattabi'u sunnah ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Seperti yang Allah firmankan dalam surat An-Nisa ayat 69, wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'alladina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul, maka mereka akan bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat atas mereka dari kalangan para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin, dan mereka lah sebaik-baik teman. Kemudian yang berikutnya, sunnah Rasul adalah atau as-sunnah safinatun Nuh atau safinatun najah. Sunnah Rasul adalah jalan keselamatan. Ini sebagaimana dalam hadis iftiraqul ummah, isataftariqu hadil ummah ala salasin wa sab'ina firqa kullu finnar illa wahidah. Umat akan terpecah menjadi 73 kelompok, semuanya diancam masuk neraka kecuali satu. Siapa ya Rasulullah? Kata Rasul, ma'ana ali wa ashabi. Ini kata Imam Bukhari tadi. Ma'ana ali nabi wa ashabuh. Ini safinatun Nuh, safinatun najah, perahu kapal keselamatan. Dan ini yang diucapkan oleh Imam Malik rahimahullah. As-sunnatu safinatun Nuh, man raqibaha najah wa man takhallafa anha gharqa wa halak. Barang siap atau sunnah Rasul itu ibaratnya seperti perahunya Nabi Nuh. Barang siapa menaikinya, dia akan selamat. Ada mahluk syahid, ini intinya. Namun sebaliknya, yang berpaling dari sunnah Rasul, maka dia adalah apa? Orang yang akan tenggelam dan yang binasa. Faham dong? Baik. Kemudian yang keberapa lagi? Yang ke-8. Ini lawan dari yang khutratul bid'ah. Kalau alil bid'ah diancam tidak meminum dari telaga Rasul, maka yang ittiba'u sunnah diberi apa? Keutamaan meminum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ittiba'u sunnah sababu syurbil insan haudi Rasul sallallahu alaihi wasallam atau sababu urudi haudi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis yang sudah kita sebutkan dalam masalah khutratul bid'ah, sebagian orang diusir dari telaga Rasul sallallahu, kemudian dikatakan innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak.
engkau Nabi Muhammad tidak tahu apa yang mereka ada-adakan dari kebid'ahan sepeninggal. Ya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam tafsir surat Al-Kautsar mengatakan, man kana waridan ala sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam fid dunya kana waridan haudahu yaumal qiyamah. Ya, nanti coba dilihat dalam tafsir Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau mengatakan yang maknanya barang siapa yang mendatangi sunnah Nabi di dunia alias mempelajarinya, berpegang teguh dengannya, ya, maka dia insya Allah akan bisa mendatangi alias meminum dari telaga Nabi di hari kiamat. Paham dong? Taib. Sementara cukup sampai di situ dulu. Keutamaan dari ittiba'u as-sunnah. Itu insyaallah sudah cukup untuk memotivasi kita senantiasa ittiba'u sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dalam masalah akidah, ibadah, akhlak, muamalah, dan seterusnya. Dan sekali lagi, dakwah salafiyah, dakwah yang hanya menyeru kepada qala Allah wa qala Rasul wa qala as-sahabah. Kemudian dibawakan ayat oleh Imam Al-Bukhari. Ya, kalau antum lihat bagaimana Imam Bukhari setiap poin ada apa? Dalilnya. Ya, itulah sekali lagi yang diikuti oleh dakwah salafiyah. Al-ilmu qabla al-qawli wal al-amal. Setiap ucapan, setiap amalan kita harus berdasarkan ad-dalil. Bukan sekedar asbun. Nah, Allah berfirman, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Dan inilah jalanku yang lurus, ikutilah. Tidak ada jalan yang lurus, tidak ada tadi hidayah, kecuali dengan mengikuti ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu. Wala tattabi'us subul, jangan mengikuti jalan-jalan yang banyak. Sebagian ulama salah mengatakan as-subul asyubuhat wal bid'ah. Namanya as-subul itu syubuhat dan apa? Al-bid'ah. Itulah yang akan memecah belah kalian dari jalan Allah. Ini yang sudah kita sampaikan tadi, al-bid'atu farriq. Bid'ah itu memecah belah. Ini kata Allah, wala tattabi'us subul, jangan mengikuti as-subul. Ya, subul di antara tafsirnya al-bid'ah dan juga asyubuhat. Wala tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabili. Dan ini dijelaskan lagi oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dalam ucapan beliau, khattalana Rasul sallallahu alaihi wasallam khattan biyadih. Rasul pernah menggaris satu garis yang lurus, ya, seraya mengatakan wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Ini prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Tadi Anda lihat ada buku di meja kantor, situ durar, katanya mau diajarkan di sini. Betul ya? Baik, iya, insyaallah akan ada perinciannya lagi itu. Di antara 6 prinsip ahlul athar, ahlul hadis, ahlus sunnah, bahwasanya al-haq wahidun, kebenaran cuma satu. Yaitu tadi ma ana alaihi an-nabi wa ashabu. Itu jalan yang lurus cuma satu. Famada ba'dal haqqi ila dhalal. Tidaklah setelah kebenaran kecuali kebatilan. Ini prinsip dalam apa? Kita beragama. Yang menyelisihi ma'ana alaihi nabi wa ma'ana alaihi washabi, yang menyelisih Rasul dan para sahabat pasti salah. Ya, itu harus apa? Diyakini. Karena yang lurus kata Rasul hanya satu. Khattalana salah khattan biyadi. Summa khatta khututan an yamini wa an shimali. Kemudian kata Abdul Mas'ud, Rasul menggaris-garis yang banyak di sebelah kanan sebelah kiri. Inilah tadi subul asyubuhat wal bid'ah. Kata Rasul, kata Abdul Mas'ud, Rasul mengatakan laisa minha sabil illa alai syaiton yaju ilaih. Tidaklah jalan yang banyak di kanan kiri tersebut kecuali ada setan yang menyeru kepadanya. Ini jalan al bid'ah, penyerunya adalah asyaiton minal insi wal jin. Jalan kebenaran cuma satu, namun jalan kesesatan itu banyak, jalan yang menyimpang banyak. Wala taghtarra bikasatil halikin, kata Fudail bin Iyad,
jangan tertipu dengan banyaknya orang-orang yang binasa. Fahim dong? Fahimun aw naimun? Baik. Kemudian ditutup oleh Allah dengan firman-Nya, dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Itulah yang Allah wasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa. Kata sebagian ulama dalam menjelaskan ayat ini menunjukkan at-taqi huwa sunnis salafi. Ya. Tidak mungkin ahlul bid'ah dikatakan at-taqi. Kenapa? Karena namanya takwa itu kembali kepada wa anna hada sirati mustaqiman fattabi'u. Yang ikut bid'ah, yang ikut syubhat tidak bisa dikatakan orang yang bertakwa. Faham? Ini Allah tutup ayatnya dengan kata-kata dzalikum as-saqum adzalika. Dzalikum. Kita lihat ayatnya. Dzalikum ini salah ya berarti. Yang cetakan Anda mah. Dzalikum. Tayyib al-khata fi indin. Tayyib dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Yang melaksanakan wasiat ini tadi wa anna hada sirati mustaqim fattabi'u, yaitu mengikuti ajaran Rasul para sahabat. Yang sesat akidahnya jangan dikatakan orang yang bertakwa meskipun mulai bangun tidur sampai tidur lagi sujud terus. Artinya salat terus ya. Bukan sujud ketiduran, bukan. Sekali lagi, orang yang mungkin puasanya luar biasa banyaknya dari puasa-puasa sunnah, sedekahnya, umrohnya, sholat sunnahnya, sholat berjamaahnya luar biasa, namun dia alal akidah bid'iyah, atau dia sahibu al bidah, al amaliyah misalnya, maka tidak bisa dikatakan dia, kata para ulama min ahli at-taqwa au minal muttaqin. Karena syarat orang itu bertakwa melaksanakan wasiat Allah ini. Wa anna hada sirati mustaqiman fattabi'u. Faham dong? Nah. Taib nukammil hatta nakhtim hadal atau hadal i'tiqad atau hadil aqidah. Nah, poin yang terakhir yang ke-8, kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, wa alla nunazi'al amra ahluhu liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam salasun la yaghillu alaihinna qalbu mri'in muslimin ikhlasul amali lillah wa ta'atu wulatil amr wa luzumu jama'atihim fa inna da'watahum tuhitu min waraihim. Kita dilarang mengkudeta atau memberontak terhadap pemimpin kaum muslimin berdasarkan sabda Nabi, 3 hal yang hati orang muslim tidak ada rasa dengki di dalamnya. Apa saja? Mengikhlaskan amal karena Allah, mentaati pemimpin kaum muslimin, dan berpegang teguh dengan jamaah kaum muslimin. Karena doa mereka meliputi mereka dari belakang mereka. Hadis riwayat Tirmidzi dan yang lainnya. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Poin ini insyaallah tidak asing bagi kita semuanya, bahwasanya inilah salah satu usul prinsip ahli sunnah wal jamaah yang hampir ada dalam kitab-kitab akidah ulama salaf, dari kitab usul sunnah Imam Ahmad, syarh sunnah Imam Barbari, syarh sunnah Imam Al-Muzani dan yang lainnya. Karena memang pentingnya pembahasan yang satu ini. Bahkan dari sejarah kaum muslimin juga, perpecahan pertama, fitnah pertama yang muncul permasalahan yang satu ini, yaitu permasalahan apa? Pemberontakan terhadap pemimpin al-khalifah kaum muslimin. Fitnah pertama, fitnatul khawarij.
Itu berkaitan dengan poin yang satu ini. Makanya para ulama sangat mementingkan pembahasan yang satu ini. Alhamdulillah kita tiap Sabtu ada kajian kitab Mu'alatul Hukam Fidul Kitab wa Sunnah. Intinya itu pembahasan yang sangat penting sekali untuk dipahami setiap muslim-muslimah. Karena tadi dari sejarahnya perpecahan pertama, fitnah pertama yang menggoncang umat masalah ya kesesatan dalam hal yang satu, dalam bab ta'atu walil amr, dalam bab mu'amatu al-hukam. Kelompok sesat yang muncul pertama kali kelompok Khawarij yang sesat dalam masalah ini. Makanya para ulama sangat getol antusias membahas masalah yang satu. Dan ini juga salah satu pembeda antara dakwah salafiyah dengan dakwah al-harakiyah. Dakwah pergerakan, dakwah ikhwan muslimin dan yang semisal dengan mereka. Kalau ahlus sunnah mereka legowo istilahnya. Mereka lapang dada untuk mengajarkan, untuk mempelajari masalah ini. Tapi kalau orang-orang harakiyin, para aktivis gerakan atau yang ikut gerakan mereka, kalau dibacakan pembahasan ini sudah mulai ini antek pemerintah. Mulai ada apa? Ganjal di hati, nggak serak dengan pembahasan masalah pemimpin dan seterusnya. Sekedar dibacakan, ya ayyuhalladzina amanu ati Allah wa ati rasul walil amri minkum, sudah lari terbirit-birit. Seperti apa? Orang kesurupan di ruqyah ayat kursi. Itu mereka. Rasanya apa? Tidak terima dengan pembahasan wajibnya mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Makanya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah dalam kitab beliau Al-Usulus Sittah yang pernah kita ajarkan di Surabaya dan sekarang di Jakarta kita ajarkan juga, di poin yang ketiga beliau mengatakan secara maknanya penjelasan masalah as-sam wa ta'ah itu masalah usul ahli sunnah, usul dalam Islam. Tapi meskipun terang benderang penjelasannya, Rasul menjelaskan dengan berbagai macam redaksi, namun masih banyak orang yang merasa asing dengan pembahasan tersebut. Orang yang membahasnya dituduh majnun, dituduh nggak waras dan seterusnya, atau dituduh tadi antek-antek pemerintah, atau dituduh kalau sekarang hulatu to'a berlebih-lebihan. Bahkan ada pula yang mengatakan sekarang ini mirip dengan orang-orang yang mengatakan tauhid ada 4. Naudzubillahi min dzalik. Ini sekali lagi yang dikatakan oleh para ulama, pembahasan ini terasa asing di zaman sekarang ini. Maka beruntunglah orang-orang yang masih lapang dada menerima usul ahlus sunnah yang satu ini. Sebagaimana kata sebagai ulama salaf yang sering dinukil oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Rais hafidhallahu ta'ala, beliau mengatakan la ta'jab liman halaka kaifa halak, walakin ta'jab liman naja kaifa naja. Jangan engkau merasa heran dengan orang yang binasa, bagaimana dia binasa sekarang ini, namun heranlah dengan orang yang bisa selamat di tengah banyaknya syubhat dengan badai fitnah yang luar biasa. Ini sekali lagi apa? Taufik minallah azza wa jalla. Ini yang perlu untuk kita syukuri dengan terus kita tidak bosan-bosan membahas masalah yang satu ini. Dan ini perlu dimurojaah, dan ini sudah sering kita sampaikan. Yang sering kita sampaikan secara ringkas 10 akidah Ahlussunnah terhadap pemimpin kaum muslimin. Itu sekedar ringkasan apa yang telah disampaikan oleh para ulama dalam kitab-kitab akidah mereka. Yang disampaikan Imam Bukhari hanya beberapa poin saja. Di antaranya wa alla nunazi'al amra ahlahu, tidak memberontak terhadap pemimpin kaum muslimin. Alhamdulillah pada beberapa saat yang lalu kita memposting salah satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang du'atun ala abwabi jahannam. Kalau mungkin bagi asatidzah mudarrisin yang bawa HP mungkin bisa lihat, tapi bagi tulab yang mungkin belum lihat, kita sampaikan di sini. Pada beberapa saat yang lalu kita posting tulisan berkaitan dengan sabda Rasul du'atun ala abwabi jahannam,
dai-dai yang menyeru ke neraka jahanam. Man ajabahum ilaiha qadhafu fiha. Barang siapa mengikuti ajakan mereka, maka akan dimasukkan juga ke neraka jahanam. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam syarah hadis tersebut, di antara atau yang termasuk duat dai-dai yang menyeru ke neraka jahanam selain dai penyeru bid'ah, yaitu dai yang memprovokasi umat untuk memberontak terhadap penguasa kaum muslimin. Itu berdasarkan redaksi hadis juga. Karena Rasul setelah itu ditanya oleh Hudzaifah bin Yaman, "Fama ta'muruni an in adraktu dzalika ya Rasulullah?" Ya Rasulullah, apa perintahmu kepadaku jika aku mendapati dai-dai yang menyeru ke neraka jahanam tersebut? Rasul menjawab, "Talzam jama'atal muslimin wa imamahum." Pegang erat jamaah kaum muslimin dan imam pemimpin mereka. Maka ciri dai penyesat umat, dai penyeru ke neraka jahanam yang suka apa? Memprovokasi massa untuk membenci penguasa pemerintah kaum muslimin, atau yang menyeru mereka untuk memberontak dengan senjata. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kesempatan yang lain dalam kitab atau taklik atas kitabnya Imam Syaukani tentang kepemimpinan, beliau mengatakan al-khuruj, memberontak kepada pemimpin ada dua macam. Memberontak secara lisan dengan mencaci maki, mengumbar aib pemimpin, pemimpin kita ini zalim, pemimpin kita ini begini dan begitu. Maka ini sekali lagi termasuk ciri duat ala abwabi jahannam. Kemudian kata beliau yang kedua, memberontak dengan senjata. Kalaupun dikatakan oleh para ulama seperti Imam Al-Bukhari, yaitu wa alla yarsif ala ummati Muhammad, ini ujung daripada pemberontakan dengan apa? Alisan. Jadi kalau ada yang membantah, lu kan yang disebut oleh para ulama dalam kitab akidah yang nggak boleh itu memberontak dengan senjata. Maka yang pertama dikatakan itu ujung-ujungnya apa? Pemberontakan setelah dengan apa? Alisan. Alisan sebagai mukaddimah. Dan tidak mungkin memberontak dengan senjata kecuali didahului dengan apa? Alisan. Kemudian yang kedua tadi, Rasul SAW ketika diprotes oleh Khawarij, yang pertama Dzul Khuwaisirah At-Tamimi, itu termasuk khurud kata Imam Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ketika Rasul dikatakan, "Del ya Muhammad, berlaku adil wahai Muhammad." Itu kata Syekh Utsaimin, dalil khurud dengan apa? Alisan. Dzul Khuwaisirah tidak memberontak dengan senjata, namun dengan apa? Alisan. Dengan apa? Mencelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu sebagai khalifah atau pemimpin kaum muslimin. Ala kullin wa alla nunazi al amra ahlahu. Dalilnya banyak sebetulnya, bahkan kata salah satu masyayikh dari negeri Yaman, insyaallah ada di web di internet, ada lebih dari 100 dalil haramnya apa? Mengkudeta pemimpin kaum muslimin. Ya, namun yang disampaikan sini cuma satu, atau mungkin bisa dikatakan dua juga dengan ayatnya itu. Salasun la yaghillu alaihinna qalbu imri'in muslimin. Ada 3 hal, 3 sifat, 3 perangai yang hati orang mukmin muslim tidak ada kedengkian. Artinya orang muslim yang sejati nggak mungkin tidak menerima 3 hal ini. Ya, itu maknanya. Qalbul al-muslim yataqabbal hadis salas. Muslim mukmin yang sejati pasti menerima lapang dada 3 hal ini. Ya. Adapun yang ada penyakit, maka tidak akan menerima 3 hal ini. Apa 3 hal tersebut? Ikhlasul amalillah alias at-tauhid. Makanya kalau ada orang yang tidak suka dengan dakwah tauhid, maka dalam hatinya ada ghil, ya, ada kedengkian, ada kotoran di dalamnya.
Yang kedua, ta'atu ulatil amr. Ya, kalau ada orang yang nyinyiri dakwah kepada ta'ati walil amr, berarti dalam hatinya ada apa? Ghil. Ada kedengkian, ada kotoran di dalamnya. Dikit-dikit bahas masalah pemerintah, nggak boleh caci maki, nggak boleh. Ini apa nih dakwah ini? Ini adalah apa? Ada ghil dalam hati orang tersebut. Ada penyakit dalam hati orang tersebut. Naudzubillah min dzalik. Dan yang ketiga, waluzumu jama'atihim, berpegang teguh dengan jamaah kaum muslimin. Ini ada dua penafsiran kata-kata al-jamaah, ada dua, jama'atul adyan wa jama'atul adyan, atau jama'atul adyan wa jama'atul abdan. Jama'atul adyan yaitu jamaah ma'ana alaihi wa ashabi, sebagaimana dalam hadis perpecahan umat ketika Rasul ditanya siapa yang selamat, Rasul pertama kali menjawab al-jama'atu. Dalam riwayat ma'ana alaihi wa ashabi, itu yang dinamakan dengan jama'atul adyan, mengikuti Rasul dan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, jama'atul abdan, yaitu jamaah imam kaum muslimin, talzam jama'atal muslimin wa imamahum, yang mengikuti jamaah pemimpin kaum muslimin dengan mendengar dan taat, dengan tadi 10 poin yang sudah kita sampaikan tadi. Taib ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Syekh Abdul Malik Ramadhani hafidhallah ta'ala, tadi penulis kitab Situ Durar, punya kitab judulnya Khurafatu Haroki, khurafatnya orang Harokah. Ini pernah dulu kita ringkas sedikit untuk membantah salah satu dokter waktu itu meramal, ya, Syekh Abdul Malik Ramadhani membantah Dr. Safar Hawali yang meramal kehancuran negara Yahudi yang di Palestina sana tahun 2012 kalau nggak salah, waktu itu diramal. Sekarang tahun berapa? Nah, itulah khurafatnya kelompok Harokah. Artinya jangan heran kalau ada orang-orang Harokah sekarang jadi paranormal. Yang paling heran lagi kalau ada yang ngaku salafi namun apa jadi? Itu yang paling mengherankan. Intinya beliau dalam kitab tersebut mengatakan kelompok Haroki itu yang paling menyelisih hadis ini. Ya, nanti antum kalau punya kitabnya silakan lihat atau PDF-nya kalau ada. Kata beliau, ya, setelah membawakan hadis ini beliau mengatakan kelompok Haroki termasuk yang paling menyelisih hadis ini dalam masalah ikhlasul amalillah, masalah at-tauhid. Mereka adalah orang yang paling memerangi dakwah tauhid, ya, karena mereka ingin persatuan umat meskipun di atas apa? Asyirku billah, ya, sebagaimana slogan pendiri mereka siapa? Hasan al-Banna, nata'awanu fima tafaqna alaihi wa yadhuru ba'dna ba'dan fima ikhtalafna fi. Kita saling tolong menolong dalam hal yang kita sepakati dan kita saling toleransi, tutup mata dalam yang kita apa? Perselisihkan. Meskipun dalam bab syirik dan tauhid, kata mereka nggak usah bahas syirik, nggak usah bahas ini hukumnya syirik besar, menyembah kuburan keramat, meminta kepada orang soleh, sudahlah, jangan dia apa? Sekarang kita ini melawan Yahudi, melawan komunis dan seterusnya. Nah, ini orang-orang apa? Kelompok Harokiyin, kelompok Ikhwan Muslimin. Ya, makanya mereka sangat amat benci kepada dakwah as-salafiyah. Meskipun terkadang mereka paham apa itu tauhid, apa syirik. Tapi kenapa mereka kok sangat benci dengan dakwah salafiyah? Karena dianggap menghalangi program dakwah mereka untuk menyatukan umat dengan berbagai macam akidah mereka. Makanya mereka biasa kumpul dengan Syiah Rafidah. Ya, seperti yang sudah kita pernah sampaikan, tokoh Hamas di Palestina mati di negeri mana? Syiah Rafidah. Sekali lagi, karena mereka dari awal punya
program mendekatkan antara Syiah Rafidhah dengan ahlu sunnah. Ya, kalau di rumah anak ada bukunya Dzikrayat wa Mudzakirat oleh Ummatil Misani, bahwasanya Hasan Al-Banna sudah memang punya program mendekatkan Syiah dengan kelompok ahlu sunnah, saling bermesraan dengan mereka, meskipun telah diketahui bersama Syiah Rafidhah ahlu syirki wa al bidah. Namun itulah kelompok ikhwan muslimin ingin menyatukan umat dengan berbagai macam akidah-akidah sesat mereka. Makanya kelompok Haroki sangat amat benci kepada dakwah salafiyah yang ingin memisahkan antara syirik dengan tauhid, antara ahlu syirki dengan ahli at-tauhid. Kemudian yang kedua, ta'atu walatil amr. Ini lebih parah lagi. Mereka nggak akan mau mendengar dan taat kepada pemimpin selain dari golongan mereka. Kalau dari golongan mereka yang jadi pemimpin, waduh luar biasa mengkeramatkannya. Namun kalau bukan dari golongan mereka, tidak ada asam wa ta'ah. Ini adalah warisan ajaran kelompok Al-Khawarij. Makanya para ulama dalam kitab-kitab akidah mencantumkan bab ini. Wasam wa ta'a li a'immatil muslimin baron kana au fajiran. Wa mastaman nasu alaihi wa radu bihi wa man aliyahum bisayf, sebagaimana kata Imam Ahmad rahimahullah taala. Karena inilah ciri khas Ahlussunnah, asam wa ta'a kepada pemimpin kaum muslimin. Meskipun harus dibedakan juga. Yang pertama, kalau orang itu tidak meyakini wajibnya mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin, fahuwa mubtadi' kharijiyun. Paham? Kalau orang itu berpendapat tidak wajib mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin, sudah dari akidahnya, ini pemimpin zalim, gak wajib taat. Meskipun perintahnya nggak ada maksiatnya, perintahnya masalah mubah, bahkan dalam hal yang itu ada ketaatan kepada Allah dan Rasulnya misalnya. Ketika dia meyakini ini pemimpin zalim, ini pemimpin nggak dipilih lewat jalur yang syar'i misalnya. Kalau dia sudah punya pendapat nggak ada kewajiban mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin, dia mubtadi. Karena ini masalah usul ahli sunnah. Faham dong? Faham dong? Nah. Namun kalau dia dalam hatinya punya keyakinan wajib mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin, bahkan dia tahu dalil-dalilnya, cuma kadang kalau kesusu di jalan raya, lampu merah pun dia terobos. Begitu enggak? Ini kata para ulama, insya Allah itu sudah selesai kajian kitab Ajwa'i Mufidah. Belum ya? Masih ya, wallahualam sudah lewat atau tidak penjelasan mukhalafatu awamiri wulatil umur, ada pembahasan itu. Ini hukumnya al-ma'siyah. Paham? Selama dia masih meyakini wajibnya mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Namun kalau dia menyelisih salah satu perintah peraturan dari pemimpin kaum muslimin, tidak dikatakan sebagai mubtadi', namun dia bermaksiat kepada ulatul umur, bermaksud kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faham tuh? Bisa bedakan dua hal itu. Nah. Taib, ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Kemudian kata Al-Imam Al-Bukhari, Rasul SAW bersabda, fa inna da'watahum tuhitu min waraihim. Karena doa mereka meliputi dari belakang mereka. Maksudnya, kalau seorang muslim berdoa dengan mengatakan, ya Allah, berilah kebaikan kepada pemimpin kaum muslimin, maka kebaikan itu tuhitu di sini ada sebagian mengatakan tanfa'ul muslimin. Ketika kita mendoakan pemimpin yang baik, maka maslahatnya, manfaatnya meliputi siapa? Semua rakyat kaum muslimin. Dan ini yang akan disampaikan oleh Syekh nanti atau Imam Bukhari. Summa akada fi qaulihi ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul dan pemimpin di antara kalian. Dan ulil amri sudah pernah kita jelaskan, yaitu yang punya al-amr, punya kekuasaan. Bukan
pemimpin gerakan bawah tanah, bukan pemimpin yang masih ngontrak ya kekuasaannya di tempat atau dompleng ya. Ulil amri yang punya apa? Kekuasaan, entah dipilih lewat jalur yang syar'i atau yang tidak apa? Syar'i. Insyaallah penjelasannya dalam kitab Muhammadul Hukam insyaallah taala. Kemudian wa alla yarasaifa ala ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini masih kelanjutan dalam bab tadi ya, memberontak dengan pedang atas umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah kita sampaikan dalilnya lebih dari 100 ya, haramnya apa? Kudeta terhadap pemimpin kaum muslimin. Dan juga dalil masalah menumpahkan darah kaum muslimin jelas ya, insyaallah sudah banyak diketahui oleh setiap muslim muslimah. Rasul SAW mengatakan sibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun, memerangi orang muslim hukumnya apa? Kufur, meskipun kufur ya asghar, maksiat, tidak mengeluarkan dari al-Islam. Yang terakhir, wa qala al-Fudail law kanat li da'watun mustajabah lam aj'alha illa fi imamin. Seandainya aku punya satu doa yang mustajab, aku tidak akan ya berikan kecuali kepada pemimpin. Li'annau idza saluhal imam aminal bilad wal ibad. Kalau pemimpin baik, akan aman negeri dan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sudah disampaikan tadi. Poin apa? Doa yang baik untuk pemimpin kaum muslimin termasuk usul ahli sunnah wal jamaah. Sebaliknya, mendoakan pemimpin dengan kejelekan prinsip dari prinsip ahlu al-bidah. Ciri ahli bidah ad-du'a ala waliyil amar. Imam Barbari mengatakan apa? Idza ra'aita rajulan yad'u ala sultan fa'lam annahu sahibu hawa. Apabila engkau melihat seseorang mendoakan pemimpinnya dengan kejelekan, ketahuilah dia pengekor hawa nafsu. Kemudian yang terakhir, qala Ibnu Barak, ya mu'allimal khair man yashtari ala hada ghairuka. Ya, kata beliau, wahai pengajar kebaikan, wahai Fudail bin Iyad, siapakah yang bisa mengatakan ya seperti ini selain dirimu? Artinya luar biasa Fudail bin Iyad menanamkan akidah yang luar biasa ini kepada kaum muslimin, mendoakan pemimpin dengan kebaikan, dan beliau sangat amat mementingkan ya hamba-hamba Allah, negeri kaum muslimin dibandingkan apa? Beliau sendiri. Coba kalau antum dikasih jaminan satu doa mustajab, pasti doanya minta apa? HP baru, rumah yang mewah, mobil yang mahal dan sebagainya. Namun Al-Fudail bin Iyad pandangannya jauh ke depan, mendoakan pemimpin kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik hidayah kepada pemimpin kita di negeri yang kita cintai ini. Baik. Insyaallah sampai di sini kajian akidah Imam Al-Bukhari rahimahullah taala. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu as-shalihat. Semoga bermanfaat. Allah taala alam. Ya, intinya di sini ada pertanyaan. Ya, pemimpin yang dolim, bagaimana sikap kita, itu intinya. Ya, sebagaimana sudah kita sampaikan tadi, pemimpin yang dolim, Rasul SAW sudah memberikan solusinya, telah memberikan banyak nasihat dan wasiat beliau. Di antaranya tadi Rasul mengatakan, man ra'a min amiri syai'an yakrahuhu falyasbir. Barang siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang tidak dia sukai. Kata ulama, baik yang tidak disukai itu berkaitan dengan kezaliman, dia melanggar syariat Allah, atau enggak sesuai dengan keinginan antum, meskipun tidak haram dalam syariat, tetap kata Rasul falyasbir, bersabarlah, jangan diriba,
jangan dicaci maki, ya, apalagi sampai memprovokasi umat. Ini kata Rasul, fal yasbir. Kemudian, apakah wajib mendengar dan taat kepada perintah peraturannya tersebut yang tidak bermaksud kepada Allah? Jawabannya tadi, naam, iya. Kalau dia mengatakan tidak wajib, maka sebagaimana tadi, bisa dia apa? Keluar dari ahli sunnah. Sebagaimana kata Imam Ahmad, wa minas sunnatil lazima allati man taraka khoslatan minha walam yakul biha walam yu'min walam yakul ha walam yu'min biha lam yakun min ahliya. Di antara sunnah yang wajib, yang barang siapa meninggalkan salah satu perangainya, yang nggak mau mengatakannya, nggak mau mengimaninya, maka dia bukan dari ahliha, bukan dari ahli sunnah. Apa di antaranya? Itu masalah apa? As-sam'u wa ta'a li a'immatil muslimin. Ya, paham dong? Ini masalah apa? Khatir. Ya, ini apalagi di zaman ya fitnah seperti sekarang ini. Ya, terus sampaikan masalah as-sam' wa ta'a kepada pemimpin kaum muslimin, meskipun pahit rasanya. Kulil haqqa walau murran. Tuduhan macam-macam, namun kulil haqqa walau murran. Paham dong? Jangan ikut-ikut latah. Ya, dengan orang-orang yang sudah terkena syubhat atau yang hatinya tadi ada ghil terhadap pemimpin kaum muslimin. Ada pertanyaan, bagaimana perkataan ini nggak usah cari ridho Allah, tapi belajarlah meridhoi apa yang Allah berikan, karena apa yang tidak Allah ridhoi tidak terjadi. Ini ya kalau bisa dikatakan wala talbisul haqqa bil batil, ya. Rasul SAW ini mengatakan manil tamasa ridallah bisukhtin nas radhiyallahu anhu wa arda bihin nas. Barang siapa mencari ridha Allah, Rasul di sini memberikan apa? Isyarat untuk kita mencari ridha Allah. Paham? Kadang ada orang yang suka bersilat lidah, kadang merangkai kata-kata kelihatannya indah menurut akal pikirannya, tidak ditimbang lagi dengan apa? Qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita mencari ridha Allah radhiyallahu anhum wa radhiyallahu anhum wa radu'an. Itu yang kita apa? Cari, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi ucapan yang enggak usah cari ridha Allah, ini ucapan yang batil karena menyelisih sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi belajarlah meridhoi apa yang Allah berikan. Ini benar. Tadi ada apa? Kebatilan. Makanya kita katakan tadi talbisul haq bil batil. Memang ini yang paling berbahaya. Ya, kalau memang murni batil, banyak orang yang akan menolak. Namun yang paling berbahaya inilah syubhat. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Kita sampaikan ucapan ini ada hak, ada batilnya. Yang batil kata-kata nggak usah mencari ridha Allah. Ya, meridhoi apa yang Allah berikan, iya. Nah, itu wajib untuk kita apa? Betul. Karena apa yang tidak Allah ridhoi tidak terjadi. Taib, ana serahkan kepada antum sekarang. Sahih atau khata? Karena apa yang tidak Allah ridhoi tidak terjadi. Bismillah. Khata. Kenapa? Ini berkaitan dengan apa? Al-iradah. Yang pasti terjadi apa? Iradah kauniyah. Meskipun Allah tidak meridhai. Jadi sekali lagi hati-hati memang dengan orang-orang sekarang, meskipun beliau mungkin profesor, doktor yang mengaku ustaz salafi dan sebagainya, kadang merangkai kata-kata yang penting kelihatannya indah, kelihatannya menurut otaknya, menurut akal pikirannya, menurut hawa nafsunya, menurut perasaannya. Padahal kalau ditimbang lagi dengan dalil, dengan akidah salaf, akidah sunnah, sangat menyimpang. Hati-hati. Hanya modal apa? Itu yang mungkin puisi dan sebagainya, mungkin habis dari mana kemudian terlintas dalam pikirannya nulis dan sebagainya. Tanpa ditimbang qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu. Hati-hati.
Ini Masya Allah kana, yang terjadi apa yang Allah apa? Kehendaki. Wa ma sya'akana wa ma lam yasha'. Itu yang benar. Apa yang tidak Allah kehendaki, bukan apa yang tidak Allah apa? Ridhoi. Paham? Ya, perpecahan umat itu terjadi meskipun Allah tidak apa? Meridhoi. Faham tuh? Ya, sekali lagi hati-hati dengan asyubuhat wa alusyubuhat. Ya, bagaimana cara kita menghentikan dosa jariah yang tersebar kemana-mana, sedangkan kita telah bertobat? Ya, sebagaimana dalam firman Allah, illal ladzina tabu wa aslahu wa bayanu. Kecuali orang yang bertobat dan dia memperbaiki diri dan dia apa? Mengklarifikasi, menjelaskan. Saya dulu memposting demikian tulisan saya ini salah, ya. Saya bertobat, yang benar demikian misalnya. Ini baru namanya apa? Tobat yang nasuha. Bukan ketika dibantah, ngeles kemudian mencaci maki yang membantah dan sebagainya, cuma hanya sekedar dihapus begitu saja, padahal nanti suatu saat dimunculkan lagi. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, sekali lagi hati-hati dengan orang-orang yang cuma sekedar ingin mendinginkan suasana saja karena tidak punya hujah, bangkit hujah, namun apa? Buktinya masih belum bertobat dari kebatilannya. Na'udzubillahi min dzalik. Taib, cukup atau ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, insyaallah. Taib, ini yang mungkin bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullah khairan. Ada pertanyaan yang anak tidak bisa jawab sekarang, kita perlu murojaah lagi, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullah khairan. Aku qouli hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.